Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam sharing saya tentang startup your business. Kita pasti ingin finish strong di bisnis ini. Tapi finish strong itu ditentukan bagaimana cara kita melakukan startup dari bisnis ini. Nah, startup yang kuat dari bisnis ini adalah dengan cara menemukan motivasi utama kita. Apa yang membuat kita mau menjalankan bisnis ini? Karena ingat, di bisnis ini kita tidak punya bos, di bisnis ini kita tidak mengeluarkan modal miliaran rupiah, yang tentu saja kalau kita mengeluarkan modal miliaran rupiah, 5 miliar misalnya, tanpa motivasi pun kita harus kerja keras paling tidak untuk mengembalikan modal. Kalau kita bekerja ada bosnya, kita kerja harus dengan giat. Kenapa? Ada yang menegur, ada yang memperingatkan kita kalau tidak giat. Tapi di bisnis ini modal kita adalah motivasi diri kita sendiri. Jadi temukan dulu impian kita. Apakah pendidikan terbaik untuk anak-anak menjadi impian utama kita? Pengen ke tanah suci, memiliki rumah yang layak, kendaraan yang nyaman, jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga, membangun bisnis yang lebih besar, menikmati pensiun, banyak bersedekah, atau bisa kita tambahkan dengan warisan. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan mana impian utama kita dari list impian di atas, kita baru bisa menjalankan bisnis ini dengan benar-benar konsisten dan persisten. Nah, mungkin 5 pertanyaan ini bisa membantu kita untuk menemukan yang mana menjadi hot button atau motivasi utama kita. Dari list tersebut di atas, apa yang paling kita inginkan atau kita impikan dalam kehidupan ini? Kita harus menemukan salah satunya. Dan kita harus melihat kenapa kita menginginkan hal tersebut. Harus ada satu pendorong kenapa kita menginginkan impian itu. Dan apa yang kita rasakan, bagaimana perasaan kita jika impian tersebut dapat kita raih. Tapi jangan lupa, apa yang kita khawatirkan atau apa yang kita takutkan kalau impian tersebut tidak tercapai. Dan bagaimana perasaan kita kalau impian tersebut tidak tercapai. Kenapa perlu kita pertanyakan rasa takut atau fears? Karena banyak orang bilang, saya ingin punya mobil Mercy. Terus gimana kalau tidak tercapai? Ya udah, nggak apa-apa, itu belum jodohnya. Nah, itu belum menjadi motivasi utama, itu belum menjadi hot button. Saya pengen anak saya bisa sekolah setinggi-tingginya ke Amerika. Tapi gimana kalau itu tidak tercapai? Ya udah, nggak apa-apa, sekolah di Indonesia juga baik gitu. Itu belum menjadi motivasi utama kita. Baru menjadi motivasi utama jika ada rasa takut. Oh, kalau anak saya tidak bisa sekolah setinggi-tingginya di tempat yang dia inginkan, berarti saya gagal sebagai orang tua. Berarti saya tidak bisa memenuhi janji saya kepada anak. Karena kita sering menyuruh anak kita, ayo belajar yang giat, belajar yang banyak, supaya kamu pinter, kamu bisa sekolah yang tinggi, bisa bekerja di tempat yang baik, bisa punya masa depan yang cerah. Tapi pada saat anak kita mengikuti atau mematuhi anjuran kita untuk belajar, dan kemudian suatu hari dia datang, Pak, saya pengen sekolah di Harvard University. Terus kita tidak siap dengan itu, maka kita tidak konsisten sama janji kita kepada anak untuk membuat mereka memiliki masa depan yang cerah. Nah, rasa takut itulah yang membuat kita memiliki motivasi utama. Dan 5 pertanyaan ini kita sebut aja 5 golden question atau pertanyaan-pertanyaan emas. Ini bisa kita lihat di buku Questions Are the Answer karya Alan Peace. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita untuk meraih list impian-impian yang 8 atau 9 tadi. Apakah pendidikan terbaik, ke tanah suci, rumah yang layak, kendaraan yang nyaman, jalan-jalan ke luar negeri, dan membangun bisnis. Apakah kondisi kita atau pekerjaan kita atau bisnis kita saat ini bisa membantu kita untuk mencapai impian yang kita inginkan tadi? Apakah income 1 miliar per tahun bisa membantu kita untuk meraih impian tadi? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, dengan kondisi kerja kita, apakah income kita sudah mencapai 1 miliar per tahun saat ini? Lalu bagaimana caranya untuk bisa memiliki income 1 miliar per tahun seperti ini agar kita bisa mencapai impian kita? Apakah dengan kerjaan kita saat ini bisa? Mungkin saja bisa.
saya gambarkan satu konsep yang saya sebut buying time concept. Nah, untuk mencapai income 1 miliar per tahun, mungkin dengan kondisi kita, mungkin dengan posisi kita sebagai employee, karyawan, bisa aja mencapai income 1 miliar per tahun. Pada saat posisi kita direktur, mungkin aja income-nya seperti itu. Tapi berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai posisi direktur, untuk mencapai income 1 miliar per tahun? Mungkin 15-20 tahun dan lebih panjang lagi. Dan berapa banyak persaingannya, berapa ketat persaingannya. Saya pikir kita semua sudah tahu lah ya, bagaimana persaingan untuk menjadi posisi tertinggi dalam satu perusahaan. Nah, tapi dengan bisnis ini, seperti yang kita jabarkan dalam SBO kita, dalam 4 tahun, jika kita konsisten melakukan pekerjaannya dengan benar, kita bisa memiliki income 1 miliar per tahun. Bayangkan kita bisa menghemat 11 tahun lebih cepat. Kalau kita bisa melakukan percepatan sehingga income kita 1 miliar per tahun dapat kita raih dalam 4 tahun, berapa banyak waktu yang bisa kita beli. Banyak orang yang menginginkan kehidupan yang baik tapi diraih dalam waktu yang panjang. Pada saat dia mencapai income 1 miliar, keluarganya sudah tidak menikmati lagi. Anak-anaknya sudah terlanjur besar dan tidak mengenal dia. Nah, tapi dengan percepatan waktu, dengan konsep buying time, income yang besar ini bisa kita nikmati bersama anak-anak kita yang tercinta. Setuju nggak? Ya, mudah-mudahan kita semua bisa buying time dalam bisnis ini. Nah, kita perhatikan grafik kerja dan penghasilan kita di bisnis ini. Kita tahu bahwa income kita, jika kita melakukan bisnis ini dengan benar, income kita setiap saat makin lama makin besar. Income-nya makin tinggi, tapi kerja kita makin ringan. Kenapa saya katakan kerja kita makin ringan? Karena kita tidak bekerja sendiri dalam bisnis ini. Kita bekerja dengan tim. Kita bekerja sebagai seorang pebisnis jaringan. Pada saat awal, pada saat memulai bisnis ini, mungkin kita kerja sendiri. Income kita pun masih kecil. Tapi seiring dengan tim kita makin besar, kita bekerja dengan banyak orang, income kita makin tinggi, tapi pekerjaan kita makin ringan. Karena bekerja beramai-ramai. Itulah keuntungan dari bisnis jaringan. Lalu, berbicara tentang bisnis jaringan, tentunya kita berbicara tentang semangat. Karena bisnis jaringan adalah bisnis semangat. Pada saat kita mengikuti sebuah presentasi, pada saat kita mengikuti meeting, pada saat kita mengikuti training, semangat kita itu sedang tinggi-tingginya. Semangat kita itu berada pada puncaknya. Tapi yakinlah bahwa yang namanya semangat itu akan turun naik, fluktuatif. Mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan ke depan, semangat kita akan jatuh serendah-rendahnya hingga ke titik nadir. Kita tidak bisa memberikan semangat yang konsisten kalau kita tidak mengikuti pertemuan. Karena itu, pada saat semangat kita jatuh, kita perlu mengikuti meeting, training, motivasi, dan lain-lain. Jadi saat semangat turun, kita harus ngecas lagi supaya semangat kita kembali naik full. Turun lagi, dicas lagi. Ya, jadi semangat itu seperti HP ya, harus dicas terus. Tapi kalau kita sudah terlanjur mencapai titik nadir dari semangat, akan sangat sulit untuk ngecas, untuk menaikkan kembali semangat. Karena itu kita jangan sampai menunggu semangat kita turun serendah-rendahnya sampai titik nadir. Mungkin tidak perlu menunggu 2 bulan, 3 bulan. Setiap bulan kita perlu ngecas semangat kita dengan ikut pertemuan, dengan ikut training, dengan ikut meeting motivasi, dan lain-lain. Jadi pada saat semangat baru turun setengah, kita sudah ngecas lagi. Baru turun sebagian, ngecas lagi. Turun setengah, ngecas lagi. Nah, tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa memaintain semangat kita, tidak sampai turun sangat jauh. Kita maintain supaya semangat kita bisa terisi penuh setiap saat. Karena itu kita perlu melakukan pertemuan-pertemuan mingguan. Mungkin setiap Sabtu kita harus melakukan training, motivasi, dan lain-lain. Jadi setiap Sabtu kita hadir dalam pertemuan untuk ngecas semangat kita,
untuk menambah kembali semangat kita supaya kita tidak terlanjur turun semangatnya, tidak terlanjur down. Pertemuannya setiap Sabtu dan Senin, setiap minggu kita ketemu tim kita berkumpul dengan orang-orang yang bersemangat, maka semangat kita relatif terjaga, tetap selalu full, tetap selalu penuh. Karena apa? Karena kita berada di bisnis yang modal utamanya adalah semangat, modal utamanya adalah motivasi. Oke? Nah, sekarang kita lihat kenapa kita perlu selalu menjaga semangat. Karena saya selalu katakan bahwa bisnis kita, bisnis jaringan itu modalnya dari siklus semangat. Bekerjanya dengan menggunakan siklus semangat. Gimana siklus semangat itu? Siklus semangat dimulai dengan adanya pertemuan, adanya motivasi, adanya meeting, ada training. Karena kita datang ke meeting, training, maka kita akan bersemangat, kita akan termotivasi. Nah, seseorang yang sudah bersemangat, seseorang yang sudah termotivasi, pasti akan melakukan kerjanya, pasti akan prospek keluar, pasti akan merekrut, pasti akan bekerja. Nah, dengan adanya kerja atau prospek dan rekrut ini, maka kita akan mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Mungkin dapat nasabah. Dengan dapat nasabah kita bisa rekrut kembali nasabah itu. Dan jangan berhenti sampai di situ. Nasabah yang sudah berhasil kita dapatkan dan agen-agen yang berhasil kita rekrut harus kita bawa juga ke meeting, harus kita ajak untuk menghadiri meeting dan pertemuan dan training. Kenapa? Karena inilah siklus bisnis kita. Jika di awalnya kita datang sendirian, kita datang ke meeting sendiri, kita bersemangat, termotivasi sendirian, kita bekerja sendiri, prospek dan rekrut, maka kita dapat satu nasabah atau agent. Pada pertemuan berikutnya, meeting berikutnya, kita sudah datang berdua, kita semangat berdua, kita bekerja berdua, masing-masing dapat nasabah atau agent dua. Nah, akhirnya kita datang di meeting berikutnya sudah berempat, semangat berempat, bekerja berempat, dapat agent 4 orang. Itulah yang terus kita lakukan sehingga bisnis kita berkembang, semakin lama semakin besar tim kita. Karena apa? Karena dengan meningkatkan jumlah tim kita, maka omset kita akan bertumbuh. Kita tidak bisa menjadi Superman yang bekerja sendirian di bisnis ini, tapi kita harus bekerja beramai-ramai. Nah, itulah mungkin yang harus kita lakukan supaya bisnis kita terus bertumbuh, terus berkembang. Dan dengan start strong seperti ini, maka kita bisa mendapatkan finish strong. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan sama-sama mencapai sukses yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.